kemudian boleh karena ada dalil yang mendasari dari perkara seperti ini. Di antaranya apa? Kita mendapati ya hadis-hadis yang cukup banyak seperti dalam riwayat Muslim itu kan, ketika adanya seorang sahabat Nabi yang berperang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya ini perang kemudian terbunuh, saya ada di mana? Maka Rasulullah mengatakan, anta fil jannah, kamu di dalam surga. Ya, bahkan dalam riwayat itu dikatakan apa ya? Beliau sahabat ini kemudian bah begitu. Bah itu artinya karena melepehkan kurma yang ada di mulutnya, membuang kurma yang ada di tangannya. Dia kemudian bersegera untuk menuju ke medan tempur dan akhirnya kemudian meninggal dan dapat kesahidan dan meninggal dalam kondisi kesahidan. Ya. Nah, artinya apa? Ketika itu dia beramal untuk mendapatkan surga, dan itu boleh karena sama aja itu adalah istilah yang sebetulnya sama. Seorang beramal untuk mendapatkan ridho Allah, seorang beramal untuk mendapatkan surga, seorang beramal agar dicintai oleh Rasulullah, boleh. Ya, jadi perkara seperti itu adalah sesuatu yang boleh karena ada dalil-dalil, ya, ada dalil-dalil yang berbicara tentang hal ini, yaitu apa? Hal itu menjadi satu kebolehan. Begitu juga dengan amalan yang memang apa ya? Itu diperbolehkan dan ada dalilnya. Ya. Jadi contoh saya mau berinfak, kalau tadi kan dicontohkan berinfak untuk nanti mendapatkan balasan di dunia, dilancarkan rezekinya gitu ya. Ya itu satu yang boleh. Begitu juga dengan infak ketika kita berinfak kemudian agar terhindar dari penyakit, gitu kan? Karena Rasulullah mengatakan begitu, dawu mardakum bisodaqoh, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ya, maka ketika kita bersedekah, dan itu ketika Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, wahai imam, saya ini memiliki sakit yang sudah lama, parah, tidak sembuh-sembuh, lantas seperti apa nasihatmu, saranmu agar sakitku ini bisa sembuh? Maka apa? Bersedekahlah, kata Abdullah bin Mubarak. Cari sedekah yang paling utama, yang akan terus mengalir, pahalanya banyak, yaitu apa? Cari di pemukiman muslim yang di situ sulit air, bangunkan sumur. Maka di mana orang tersebut mempraktekkan itu, atas takdir Allah kemudian sakitnya sembuh. Ya. Jadi pada perkara-perkara yang itu memang diperbolehkan di dalam Islam, ya tentunya bahwa tetap ya yang dimaksud di situ adalah kita tidak menghilangkan Allah, kita tidak menafikan Allah. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menafikan Allah. Artinya ya pokoknya ketika saya berinfak ini, saya nanti rezekinya akan tambah lancar, saya akan sembuh sakitnya, tapi tidak menghubungkan hatinya kepada Allah. Nah, tetap kita untuk menghubungkan hati kita kepada Allah, dan itu diantara fasilitas yang bisa untuk kita lakukan dengan amalan ibadah itu, maka Allah akan berikan kebaikan untuk dunia kita. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya juga keistimewaan keislaman seseorang, keistimewaan kemukminan seseorang yang akan diberikan kebaikan di dunia, itu diantaranya apa? Ternyata hampir semua amalan ibadah itu dapat bermaslahat untuk kesembuhan dari penyakit, dapat bermaslahat untuk memberikan kesehatan.